Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ruang podcast PKK Kota Makassar, saya Dr. Nur Hayati yang biasa dipanggil Dr. Nur, Wakil Ketua Pokja 4, Tim Penggerak PKK Kota Makassar, sangat berbahagia sekali dapat menyapa para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini, Ruang Podcast telah kedatangan tamu istimewa. Kita akan berbincang tentang mengangkat masalah kesehatan yang menjadi problem utama kesehatan di tengah-tengah kita, dengan tema pencegahan penyakit TB. Dan sudah hadir dua orang narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama saya perkenalkan adalah Dr. Siti Munawara, spesialis paru, yang biasa juga dipanggil Dr. Nawar. Sehari-harinya beliau ini bertugas di Rumah Sakit Labuan Baji. Apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah sehat. Amin, alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian yang kedua adalah Dr. Feni dari Yayasan KNCV Indonesia, yaitu yayasan yang bergerak di dalam program tuberkulosis, juga adalah bagian dari Forum TB Kota Makassar. Apa kabar, Dok? Kabarnya baik, puji Tuhan. Selamat sore, Dokter. Amin, alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ngobrol di sore hari ini. Kita mengangkat masalah tentang penyakit TBC, atau kita ketahui juga dari zaman dahulu dikatakan penyakit 30. Kita ke Dr. Nawar dulu ya, Dok. Barangkali Dr. Nawar bisa menjelaskan apa itu penyakit TBC atau sekarang penyakit TB yang sudah sangat banyak kasusnya di kota, terutama di Kota Makassar. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa TB atau yang dulu dikenal dengan TBC atau tuberkulosis, jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau mungkin yang kita kenal dengan kuman, Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan melalui udara dengan percikan dahak, percikan ludah atau yang kita kenal dengan droplet. Jadi dia menularnya lewat udara saat kita berbicara, terutama saat seorang TB itu batuk dan bersin. Disitulah banyak keluar kuman MTB-nya. Jadi di situ dia bisa ke orang di sekitarnya. Jadi mungkin perlu diluruskan, penyakit guna-guna, jadi mitos-mitos yang seperti itu mungkin perlu kita luruskan ke masyarakat, bahwa karena ini disebabkan oleh kuman, TB ini ada obatnya, bisa diobati sampai sembuh. Ya. Selain itu, TB ini gejalanya yang perlu kita kenali. Kalau kita mengenal ada orang yang sudah batuk selama 2 minggu atau lebih, kemudian dia disertai gejala seperti bisa ada nafas, demam-demam, kadang juga ada yang batuk darah, sampai keringat di malam hari tanpa aktivitas. Itu semua masuk dalam gejala TB. Kalau ada gejala tersebut, sebaiknya kita bawa periksa ke puskesmas terdekat atau ke dokter. Kita periksakan untuk memastikan bahwa memang dia TB. Karena kalau kita tahu dia TB, kita bisa obati dia sampai sembuh. Cara pemeriksaannya bisa dengan pemeriksaan dahak, itu ada di setiap puskesmas. Kemudian ada sekarang yang kita kenal dengan tes cepat molekuler, jadi ya TCM, tes cepat molekuler.
dan juga bisa dengan foto ronsen. Itu di rumah sakit. Ya, jadi itu gejala awalnya. Jadi gejala yang paling utama itu dulu yang paling bisa mendekati bahwa ini orang ini sudah terpapar dengan kuman TBC, karena kita ketahui mereka ini takut sekali kalau dikatakan mereka dengan penyakit TBC, malah terjadi stigma di masyarakat, dan itu yang sangat menakutkan untuk mereka itu. Dan gejala-gejala utama yang betul-betul dikatakan bahwa mereka ini ada gejala yang menunjukkan bahwa mereka ini bisa terpapar dengan TB itu dari batuknya saja atau gimana, Dok? Ya. Jadi yang gejala utama yang kita bisa curiga bahwa dia TB itu batuk selama 2 minggu atau lebih. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada tetangga kita atau keluarga kita yang sudah batuk 2 minggu atau lebih, misalnya dia sudah minum obat-obat batuk dari apotek toko obat, kemudian tidak sembuh-sembuh, bolehlah kita curiga bahwa dia TB. Dan itu disertai dengan gejala-gejala lain. Jadi dia bisa ada sesak nafas, ada demam-demam yang berkepanjangan, kemudian bisa juga nafsu makannya menurun, berat badannya menurun. Nah, itu sangat mengarah ke TB. Untuk pastinya kita bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk diperiksakan. Terutama di puskesmas. Iya, di puskesmas sudah ada pemeriksaan untuk mengetahui bahwa pasien tersebut terkena TB. Oke, baiklah. Kita barangkali ke narasumber yang kedua, Dr. Feni. Begini, Dr. Feni adalah bagian dari Forum TB Kota Makassar. Kita ketahui, Dr. Feni, bahwa Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail, itu adalah Ketua Forum Multisektor Eliminasi TB Kota Makassar. Nah, program ini apa tujuannya dan apa yang telah dilaksanakan sehubungan dengan forum yang sudah terbentuk di Kota Makassar ini? Silakan, Dok. Iya, terima kasih. Jadi benar sekali tadi yang disampaikan Dr. No, Ibu Ketua kita adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga, dan puji Tuhannya beliau dari awal pada saat kita berdiskusi, beliau sangat semangat dan mendukung penuh. Pemerintah Kota Makassar juga sangat mendukung penuh. Dan pesan pertama itu, tujuan forum ini adalah bagaimana kita semua sektor yang ada, seluruh sumber daya yang ada, bisa sama-sama bergandengan tangan, bersinergi untuk mewujudkan eliminasi TB di Kota Makassar. Ya, karena eliminasi TB ini sudah diamanahkan melalui peraturan presiden ya untuk Indonesia. Target nasional kita itu eliminasi TB-nya di tahun 2030. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu berpesan kalau bisa, kenapa kita harus menunggu selama itu? Mari kita kerahkan segala daya upaya, bersinergi bersama-sama dengan tokoh masyarakat, warga, RT RW, dan seluruh komponen yang ada. Kita bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk mewujudkan eliminasi TB di Kota Makassar, atau Kota Makassar bisa bebas TB. Ya, kalau boleh harapannya beliau-beliau adalah 1 sampai 2 tahun ke depan. Nah, ini yang menjadi mimpi kita bersama. Ya, dengan usia forum yang masih setahun, gitu, dari sejak terbentuknya, yang paling pertama menjadi fokus kita adalah bagaimana masyarakat kita bisa paham apa itu tuberkulosis. Seperti yang kita lakukan barangkali sore ini, kita mau masyarakat itu tidak punya pemahaman yang salah lagi tentang tuberkulosis, sehingga semakin banyak masyarakat kita paham apa itu tuberkulosis, mereka kenal gejalanya juga, bisa banyak orang mengetahui dan membawa calon-calon yang kita curigai ini untuk memeriksakan diri. Dan semakin banyak orang yang kalau benar sakit TB itu bisa kita temukan dan segera diobati sampai sembuh. Seperti itu. Oke. Jadi forum multisektor ini pelibatannya siapa-siapa yang masuk di dalam anggota organisasi forum multisektor di Jadi forum multisektor ini terdiri dari 5 komponen pentahelix, mulai dari unsur pemerintahan,
Ada bidang akademisi juga, ada juga bidang dunia usaha, ada bidang komunitas atau pelibatan masyarakat, dan juga bidang media. Nah, seluruh ini 5 komponen inilah yang kita harap bersinergis dengan kontribusi masing-masing untuk sama-sama mewujudkan Kota Makassar bisa bebas TB. Ya. Misal contoh, dukungan dari dunia pemerintahan, apakah dukungan pendanaan untuk program TB-nya, bagaimana sosialisasinya untuk akademisi, bagaimana keilmuan yang ada, penelitian-penelitian yang bisa dilakukan mungkin untuk membantu bagaimana eliminasi. Dunia usaha bisa berkontribusi juga di dalam dukungan pendanaan atau juga dukungan penemuan-penemuan kasus TB di sektor-sektor atau di lingkungan kerja misalnya. Juga dari pelibatan masyarakat sudah tentu ya pasti Dok, kita sangat membutuhkan selain orang kesehatan tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa pelibatan masyarakat luas, dan juga media. Peran media juga tidak kalah pentingnya untuk meluruskan hal-hal yang selama ini sering sekali salah pemahaman di masyarakat, seperti tadi dokter sampaikan ada stigma-stigma. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk memberikan edukasi yang benar terkait tuberkulosis yang di masyarakat kita. Oke, jadi ini luar biasa ya sudah terbentuknya forum ini. Dan forum ini sudah sampai di tingkat Kota Makassar atau sudah ada di forum multisektor di tingkat kecamatan kah? Atau sampai dengan tingkat kelurahan? Ya. Jadi untuk saat ini memang kebetulan level forum ini baru ada di level Kota Makassar, dan ini juga se-Indonesia belum banyak yang punya. Kota Makassar ini Kota Makassar ini salah satu dari, puji Tuhan kita cukup senang karena advokasi kita kepada pemerintah itu sudah membuahkan hasil, dokter. Boleh dikatakan forum ini juga sudah mendapatkan support dari pemerintah daerah untuk kegiatan rutin. Kita itu sudah mendapat pendanaan juga sehingga forum bisa berkegiatan rutin. Contoh seperti yang sekarang mungkin mudah-mudahan pernah didengar terkait tentang kelurahan. Kita mendorong adanya kelurahan-kelurahan bebas TB di setiap kecamatan. Jadi untuk tahun ini targetnya belum muluk-muluk. 1 kelurahan di 15 kecamatan. Jadi ada 15 kelurahan yang kita harapkan menjadi percontohan untuk bagaimana sosialisasi TB, bagaimana penemuan kasus TB secara dini di masyarakat itu bisa dilakukan dengan kontribusi dari semua lintas sektor itu. Dan ini sudah jalan ya? Ini sudah jalan. Sudah berapa kelurahan yang sampai saat ini tim mungkin sudah ke sekitar 12 kelurahan atau 11 atau 12 kelurahan, tapi masih sedang berlanjut untuk penilaiannya. Oke, terima kasih Dokter Feni. Saya kembali ke Dokter Nawat, Dok. Ini kan penyakit TB ini adalah penyakit yang dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini masih menjadi masalah utama kesehatan. Nah, bagaimana dengan program pengobatannya? Terutama pengobatan, karena masyarakat itu kita ketahui masyarakat itu kalau untuk minum obat saja, obat untuk 3 hari saja kadang-kadang itu mereka sangat kesulitan, tidak patuh dan tidak disiplin. Apalagi kalau pengobatan TB ini seperti apa, berapa lama jangka waktunya, atau gimana dengan cara putus obatnya dan sebagainya, bisa diterangkan Dok? Ya, jadi untuk pengobatan TB ini sendiri ini karena masuk program nasional, jadi perlu kita ketahui bahwa obat TB ini gratis. Jadi gratis di semua layanan kesehatan. Untuk TB itu sendiri kita bisa bagi 2 karena TB yang sensitif obat. Jadi TB yang masih bisa diobati dengan pengobatan TB yang biasa. Kemudian ada juga yang menjadi masalah besar adalah TB yang sudah kebal obat. Jadi dia sudah kebal obat. Nah, yang untuk TB yang biasa ini yang masih sensitif dengan obat TB yang biasa itu pengobatannya 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan harus rutin minum obat. Nah, yang masalah untuk TB kebal obat ini yang pengobatannya bisa lebih lama, jadi 9 sampai 24 bulan. Jadi bisa sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun minum obat. Ya. Untuk yang TB yang sensitif obat ini dengan TB yang kebal obat, jadi kuman yang kebal obat ini dia sudah tidak respon sama TB yang biasa. Dan yang paling berbahaya karena TB yang kebal obat ini itu bisa menularkan kuman yang juga kebal obat kepada ini orang sangat lain. berbahaya ya Dok. Iya, Jadi
Jadi masalah. orang-orang yang belum terpapar dengan penyakit TB, tapi ketika dia berdekatan atau sampai terjadi penularan dari orang Ya. dengan TB yang sudah kebal obat, artinya dia sudah resisten dengan obat TB yang sensitif. Iya. Nah, ini yang sangat berbahaya, sehingga pengobatannya gimana, Dok? Untuk orang-orang yang tertular dengan orang yang kebal TB, apakah sama dengan Iya. menerima pengobatan dengan orang dengan kebal TB-nya? Iya. Jadi TB yang kebal obat menularkan kuman yang juga kebal obat kepada orang lain, dan orang yang tertular itu maka dia juga akan berobat sama dengan TB yang kebal obat. Jadi dia akan berobat 9 sampai 24 bulan sampai 2 tahun. Ini kira-kira menjadi masih problem. Yang 6 Iya. bulan saja mereka belum ada patuh. Jadi kira-kira yang untuk dulu yang 6 bulan ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh baik oleh keluarganya atau masyarakat di sekitarnya, sehingga yang pasien dengan sensitif obat ini bisa patuh selama 6 bulan mengkonsumsi obat TB secara teratur. Mungkin begini, Dok, ya, pencegahannya mungkin ya, Dok, Ya. pencegahan agar TB ini tidak menular. Jadi mungkin pertama pencegahan dari awal itu memberikan imunisasi BCG pada bayi-bayi. Tapi ini bukan berarti kita mencegah bahwa anak ini tidak akan terkena TB di kemudian hari, tidak. Tapi dia mencegah agar tidak menjadi TB yang berat. Jadi pemberian imunisasi BCG pada anak itu sangat penting. Yang kemudian kalau dia sudah tertular, sudah sakit TB, yang paling penting kita edukasi adalah etika batuk. Ya. Karena saat batuk dan bersin itu yang paling banyak mengeluarkan droplet, jadi banyak mengeluarkan kuman. Jadi dia yang sangat berpotensi untuk menularkan pasien-pasien TB. Jadi kita harus edukasi bagaimana etika batuk dengan cara bisa dengan menggunakan lengan bagian dalam. Kalau misalnya kita tidak ada tisu, tidak ada sapu tangan, tidak pakai masker, jadi mungkin contohnya seperti ini, Dok, ya. Nah, kemudian bisa menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan tisu. Kemudian kita buang di tempat sampah dan cuci tangan yang bersih. Kita bisa juga dengan sapu tangan, dan yang paling bagus adalah dengan memakai masker. Iya, itu yang paling bagus, dan kita diuntungkan saat ini dengan sebenarnya adanya COVID. Iya. Jadi kalau untuk kita ke tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat kantor-kantor pemerintahan mungkin, atau tempat-tempat itu wajib memakai masker. Jadi mungkin itu salah satu mungkin keuntungan dengan adanya COVID ini, ya. Protokol kesehatannya, terutama dengan pencegahan untuk penularannya. Dan tentu saja kalau dia sudah terkena TB, kita obati dia sampai sembuh. Kalau kita obati dia sampai sembuh, otomatis dia tidak akan menularkan lagi. Jadi sebenarnya itu termasuk pencegahan penularan. Dan yang tidak kalah pentingnya PHBS, yang seperti jadi makan makanan bergizi, karena TB itu sesuai dengan sistem imun kita. Jadi kalau sistem imun kita bagus, kita bisa melawan kuman yang masuk. Jadi kita butuh suplai makanan yang bergizi. Kemudian kita lihat juga karena kuman TB ini bisa mati dengan sinar matahari. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, Indonesia ini banyak sinar matahari. Karena berlimpah sinar matahari. Kita berlimpah sinar matahari di sini. Kuman TB itu mati dengan sinar matahari. Jadi edukasi untuk masyarakat di rumah-rumah agar membuka jendela, usahakan ada sinar matahari yang masuk di dalam rumahnya. Karena di daerah perkotaan rumah yang berhimpit-himpit, yang apalagi di Makassar ini banyak lorongnya, itu yang bisa membuat penularannya semakin besar, karena rumah yang berdekatan, sirkulasi udara dan sinar matahari yang tidak masuk ke dalam rumahnya, sehingga kalau ada pasien di dalam maka dia akan semakin mudah menularkan ke orang-orang di sekitar, terutama
orang yang satu rumah dengannya. Iya. Apalagi yang untuk kira-kira siapa yang bisa, karena kita ketahui kalau minum obat seperti tadi, meminum obat 3 hari saja kita bosan, Iya. apalagi dalam 6 bulan ini. Iya. Gimana caranya pencegahannya supaya mereka disiplin minum obat dan tidak putus obat? Ini yang berbahaya, ini bisa menjadi Ya, ya, betul dok. Karena pasien ini kebal obat. Ya. karena ini pengobatannya lama, Iya. jadi kita biasa melatih, Hmm. bukan melatih sebenarnya, pendamping menelan obat. Ya. Jadi kita ambil dari keluarganya sendiri, Heeh, biasanya orang-orang yang disegani lah. heeh. Nah, kalau misalnya anaknya ya orang tuanya yang jadi pendamping menelan obatnya. Kadang juga kalau istrinya yang sakit, suaminya yang jadi pendamping menelan obat. Jadi itu membantu petugas kesehatan untuk mengawasi mereka. Jadi perpanjangan tangan dari kita untuk mengawasi menelan obatnya, supaya memastikan pasien menelan obat, memastikan pasien minum obatnya sampai 6 bulan. Kemudian ada juga kader-kader, jadi kader-kader dari puskesmas. Nah, itu juga sebagai perpanjangan tangan dari layanan kesehatan yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kalau bahayanya kalau kita tidak meminum obat secara teratur. Yang paling kita takutkan adalah dia berisiko untuk menjadi TB yang kebal obat, dan TB kebal obat pengobatannya ya otomatis lebih Lebih lama. lama lagi. Iya. Ya, itu. Obatnya lebih banyak, Lebih susah dan dan tentu lebih susah Iya. untuk sembuhnya dampak dibanding. di ekonomi pembiayaan obat itu sendiri ya, Iya. tentu saja lebih mahal Betul, dengan obat-obat Sekali. untuk TB kebal obat dengan sensitif obat itu sendiri, itu saja ya, Betul sekali dok, pembiayaannya lebih banyak, jauh lebih mahal. beban pemerintah lebih banyak juga. Iya, betul sekali. Betul Iya. sekali. Betul sekali. Ya, Mungkin jadi dari Dokter segi Feni ya, ekonomi. Dokter Feni bisa menjelaskan Iya. ini. Ya, betul sekali dokter. Iya. Karena TB itu kan pengobatannya gratis ya. Iya. Jadi ini juga perlu disampaikan barangkali ke masyarakat, jangan takut berobat karena obatnya gratis. Cuman ini memang menjadi beban pemerintah karena pasien TB sensitif obat atau TB yang biasa itu biayanya mungkin sekitar 2 juta obatnya. Tetapi kalau dia nanti menjadi kebal obat itu butuh sampai ratusan juta dok. Iya. Minimal mungkin 100 juta untuk satu pasien sampai pengobatannya sampai sembuh. Jadi bayangkan semakin banyak pasien kita berarti beban pemerintah kita juga akan semakin besar nih untuk Iya. bisa menyediakan pengobatan dan tentu hal-hal lainnya. Nah, terkait juga dengan tadi, selain dukungan dari pendamping minum obat, peran masyarakat sekitar Iya. itu sangat besar juga. Kalau tidak ada lagi stigma, tidak ada penolakan terhadap pasien TB ini, bahkan kalau diketahui ada pasien TB atau penderita TB di lingkungan kita dan ini seluruh masyarakat mendukung pengobatannya, dia menjadi orang yang sembuh dan dia tidak menularkan ke orang di sekitar. Nah, yang sering terjadi mungkin di masyarakat kita adalah kalau ada penderita malah dikucilkan, dihindari, Iya. ditakuti, sehingga ini juga membuat orang enggan untuk memeriksakan diri dan enggan untuk diobati. Padahal orang yang mau diobati itu adalah orang yang aman ya dokter, tidak Iya. ada lagi penularan begitu dia minum obat. Iya. Justru kalau dia disimpan, ini jadi Iya. masalah. Jadi Dia menular sumber kemana-mana. penularan. Bagi-bagi hadiahnya kuman sayangnya ya kemana-kemana ke banyak orang. Justru kalau kita tahu di lingkungan kita ada penderita TB, seluruh dari kita masyarakat, maksud saya bisa sama-sama mendukung pengobatannya, memberi semangat, memberi support untuk dia bisa menyelesaikan pengobatannya sampai sembuh, sehingga tidak menjadi permasalahan. Iya, Dokter Feni itu Iya. kalau untuk mendeteksi lebih awal Iya. penyakit TB ini, Iya. apakah ada screening mandiri dari masyarakat atau individu ini untuk lebih mereka mengenal dan mengetahui apakah mereka ini sudah punya gejala-gejala awal TB dan sebagainya yang bisa mereka dengan keinginan sendiri untuk datang Iya. memeriksakan dirinya. Iya, betul sekali. Saat ini dari Forum Eliminasi TB juga dengan gencar-gencarnya ini Iya. kita mengajak seluruh masyarakat, Iya. seluruh tokoh masyarakat juga untuk sama-sama men-screening diri kita sendiri masing-masing dengan menggunakan aplikasi yang namanya Sobat TB. Jadi Sobat TB ini ada di Android, ada juga di iOS. Jadi seluruh kita bisa men-screening. Nah, di situ nanti ada pertanyaan sederhana, hanya dengan menjawab pertanyaan ya dan tidak, nanti ada kesimpulan akhirnya.
apakah kita itu terduga, apakah itu kita itu resiko tinggi sakit TB, dan sehingga nanti dengan hasil-hasil seperti itu masyarakat yang mendapatkan hasilnya terduga TB yang setelah di screening mandiri tersebut bisa memeriksakan diri lebih lanjut ke fasilitas kesehatan. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk men-screening orang lain, dokter. Jadi bukan berarti masing-masing harus men-screening dirinya sendiri, tetapi contoh misalnya kader atau tokoh masyarakat atau Pak Lurah bisa dengan proaktif juga men-screening warganya dan nanti mengetahui mana-mana yang hasilnya terduga TB dari hasil jawaban pertanyaan tadi. Nah, itu bisa diperiksakan lebih lanjut ke puskesmas. Sehingga dengan cepat memutus rantai penularan seperti itu. Kemudian obat-obat yang program ini memang sudah tersedia dan gratis, dan sampai sekarang di program itu obat-obat ini tersedia untuk kasus-kasus apalagi sekarang dengan angka penularan yang tinggi itu. Obat-obat di program ini tersedia ya untuk terutama di Kota Makassar. Iya, untuk ketersediaan obat kita cukup ya, dokter. Ini selalu belum pernah kita kekurangan sebenarnya ya. Jadi untuk obat TB baik mulai dari TB yang sensitif obat atau TB yang biasa itu sudah tersedia gratis di program kita melalui Dinas Kesehatan tentunya. TB kebal obat juga gratis. Bahkan kita juga sebenarnya punya namanya terapi pencegahan, dokter. Nah, terapi pencegahan ini sangat penting diberikan kepada orang kontak erat atau kontak serumah dari si penderita tuberkulosis, dan ini juga gratis. Ini semua sudah tersedia. Apakah ini sudah diberlakukan di Kota Makassar? Sudah. Ingat Ki, karena orang-orang yang tidak terpapar, orang yang sehat itu terus disuruh minum obat. Nanti dia bertanyakan, kok saya sehat, kok disuruh minum obat profilaksis ini ya, Dok? Iya, betul sekali, dokter, betul. Nah, memang ini satu tantangan tersendiri untuk menyampaikan ke masyarakat kenapa anak sehat, misalnya ibunya sakit TB, kok anak sehat, balita sehatnya harus minum obat terapi pencegahan namanya ya. Tapi memang disinilah lagi kemampuan kita bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat apa fungsinya terapi pencegahan ini. Apa fungsinya terapi pencegahan ini? Karena ini akan memproteksi si anak untuk tidak sakit TB. Seperti tadi dokter Nawar sampaikan, karena TB menularnya lewat udara, semua kita yang bernafas berarti bisa menghirup si kuman TB itu. Ya, kalau daya tahan tubuh kita masih cukup bagus, belum menjadi sakit TB, tetapi dia bisa tinggal menunggu waktu. Jadi seperti sudah nanam bibit TB ini. Tinggal nunggu waktu nanti si bibit ini kapan tumbuhnya. Nanti si ibunya diobati sembuh, tahun depan, 2 tahun lagi, kapan lagi nanti si anaknya menjadi sakit TB. Inilah yang mau kita putus dengan terapi pencegahan tersebut. Apakah terapi pencegahan profilaksis ini sudah diberlakukan? Sudah, dokter. Jadi ini juga sudah obat-obatnya sudah tersedia. Tapi memang ini perlu kerjasama dari kita semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita agar mau bersama-sama melakukan pemutusan mata rantai penularannya tersebut. Dan saya ke Dokter Nawar, apakah ada kira-kira edukasi apa atau hal-hal apa yang menjadi prioritas atau perhatian terutama dari keluarga si penderita ini, supaya mereka taat dengan obatnya dan mereka mengetahui pencegahan apa yang harus mereka lakukan sehingga tidak tertular dari keluarga yang sudah terpapar dengan penyakit ini. Jadi selain pencegahan yang sudah dijelaskan tadi, khusus untuk kontak serumah, untuk yang serumah dengan pasien TB. Jadi yang sangat menular itu terutama yang ditemukan kuman TB pada dahaknya, itu yang sangat menular. Kita edukasi agar pasien yang sakit TB ini yang menggunakan masker, usahakan menggunakan masker, karena dialah sumber penularan. Jadi dia yang minta untuk menggunakan masker, tidak membuang dahak di sembarang tempat, tidak berdahak di sekitar rumah. Kemudian memperbaiki gizi, itu juga penting, perbaiki gizi. Karena sistem imun kita dibangun oleh sumber-sumber makanan yang kita konsumsi. Kemudian untuk kontak serumah, itu tadi yang mungkin saya sedikit berbicara mengenai TB laten. TB laten ya sudah disinggung tadi.
yang diberikan terapi pencegahan Hmm. bahwa ada kuman TB di dalam tubuhnya tetapi belum menimbulkan gejala. Jadi dia belum sakit TB tapi sudah ada kuman TB dalam tubuhnya. Ya. Nah, kenapa ini penting? Mungkin saya tambahkan sedikit dok ya. Kenapa ini penting kita obati? Karena dari hasil penelitian itu 10%. Jadi di antara semua orang yang TB laten ini yang sudah ada kuman TB dalam tubuhnya tapi tidak menimbulkan gejala, 10% dari mereka itu akan berkembang menjadi sakit TB. Ya, jadi itulah pentingnya kita obati. Sehingga angka penularan ini masih tinggi, cukup tinggi ya Iya, di Kota Makassar ya, Dok ya. Ya, Yang itu yang kita tidak harapkan ya. Dan ya luar biasa diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak, kita sudah mendapatkan manfaat pengalaman dari para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Barangkali ada closing statement dari Dr. Nawar mungkin tentang penyakit ini sebelum kita tutup acara ini. Kita sama-sama tos TB mungkin dok. Ya. Nah, oke. Ya. Atau dari Dr. Feni juga Iya. sebelum. TB mungkin. Iya, mungkin nanti kita akan tutup dengan Iya. tos TB ya. Iya. Izin mungkin kalau untuk pesan terakhirnya Ya, adalah pesan terakhir. TB itu bisa disembuhkan, TB pengobatannya gratis dan tidak perlu dijauhi. Oke. Iya. Kita tos TB dulu. Baik, kita tos TB ya. Oke, Baik, Dr. Feni kita tos silakan. TB. Mari kita TB. ada slogannya kita di tuberkulosis ya. Ya. Tos TB, mari Ya. tos TB, Tos TB. temukan, obati, sampai sembuh. Terima kasih. Demikianlah tadi kita telah menyimak dan mendengarkan segala aspek tentang penyakit TB dan cara pencegahannya serta bagaimana program eliminasi TB di Kota Makassar. Semoga apa yang telah dibicarakan itu dapat bermanfaat dan semua akan sadar tentang kesehatannya dan saling memberikan edukasi satu dengan yang lainnya sehingga kita semua tetap dapat menjaga kesehatan, tidak ada lagi TB di sekitar kita dan kita akan hidup secara produktif dan tetap selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri bincang-bincang kita hari ini. Saya Dr. No dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.